Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan keluangan kepada kita untuk menikmati apapun yang ada di dunia ini. Maka dengan hal itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang tidak lalai dan menjadikan kita golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas semua karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita untuk selalu menuntut ilmu agar nantinya Allah melalui Rasul kita memberikan syafaat kepada kita pada yaumul akhir kelak, di mana pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait beberapa hal yang harus dipenuhi ketika orang hendak menikah. Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha, fatfar bidatiddin tatsribat siyadaka. Seorang wanita dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Nah, wanita itu dinikahi karena 4 hal ya, yaitu karena hartanya, kemudian karena kecantikannya, kemudian karena keturunan atau nasab, dan yang keempat adalah karena agamanya. Nah, teman-teman sekalian, seperti kita tahu bahwa harta, kecantikan, dan nasab itu semuanya adalah benda gitu ya. Ini adalah benda. Nah, dan benda itu kan tidak memiliki hukum ya, maka netral. Jadi coba kita beri nilai 0. Nah, teman-teman sekalian, kemudian agama itu adalah sebuah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, karena agama ini mengatur sifatnya, maka kita coba beri nilai angka 1. Nah, teman-teman sekalian, ketika orang mau menikah, misalnya yang dipilih adalah keempat hal ini. Misal yang pertama yang dipilih adalah hartanya, maka nilainya 0. Kemudian kecantikannya, maka nilainya 0. Dan kemudian dari nasabnya, maka nilainya 0. Nah, kemudian baru agamanya, maka nilainya menjadi 0,001. Nah, itulah kenapa di akhir hadis itu menyebutkan bahwa fatfar bidatiddin tatsribat yadaka, bahwa seseorang yang dinikahi dari semua jenis kriteria tadi, maka anjuran agama adalah memilih yang bagus agamanya. Maka nilainya menjadi kita balik, yaitu 1, kemudian 0, 0, 0. 1 agamanya, hartanya, kecantikannya, nasabnya. Nah,
Agama ini teman-teman sekalian adalah yang akan mengarahkan semua benda-benda yang di sini. Ketika seseorang agamanya bagus, ia akan bisa mengelola hartanya di jalan Allah, fisabilillah, untuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian seseorang ketika cantik namun paham agama, maka kecantikannya ini juga akan diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ketika seseorang yang paham tentang agama, maka dia juga akan memilih dari keturunan orang-orang yang baik sebagai pasangan hidupnya. Nah, itulah gambaran dari saya pribadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, teman-teman sekalian, itulah nasihat ketika kita mau memilih pasangan hidup, agar pasangan hidup kita sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Mudah-mudahan yang belum menikah Allah berikan jodoh yang terbaik dari sisinya, dan yang sudah menikah bisa untuk memperbaiki agamanya. Saran saya untuk yang akan menikah, maka pilihlah yang kaya raya, kemudian yang cantik, kemudian yang keturunannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan yang paling penting dari itu agamanya pun bagus, sehingga nantinya dari semua kriteria itu agama akan menuntun ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.